Pendengar akan kita simak Manjada Wajada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam acara Manjada Wajada. Dan tentu kita akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang inspiratif, punya pengalaman yang luar biasa, tentu untuk kita jadikan pelajaran dan juga motivasi untuk terus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, untuk kesempatan kali ini kita alhamdulillah dapat kesempatan untuk berkunjung ke Kabupaten Wonosobo dan kita langsung ke gedung MTA Perwakilan Wonosobo. Nah, untuk tamu kita di kesempatan kali ini ada beliau Ustadz Ngadiman. Nah, beliau ini adalah sekaligus juga Ketua MTA Perwakilan Wonosobo, ya. Alhamdulillah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat, ya, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di tengah-tengah kesibukannya ini, Ustaz. Iya, ini sedang Maisah gitu ya. Di tengah-tengah kesibukannya kita sempatkan waktu 1 jam nih, Ustaz. 1 jam kita nanti akan berbincang di acara program Manjada Wajada ini. Kabar baik dan sehat, Ji? Alhamdulillah sehat dan selalu semangat insya Allah ini ya. Di MTA Perwakilan Wonosobo tentunya begitu. Ustadz, sebelum nanti kita jauh bagaimana kita akan mengorek sebenarnya bagaimana pengalaman Ustadz Ngadiman ini gitu, nggih. Nah, sehingga juga bisa sebagai yang dituakan juga di MTA Perwakilan Wonosobo begitu. Kalau Ustadz Ngadiman ini aslikah dari Wonosobo begitu? Ya, saya asli dari Wonosobo, kelahiran dari Wonosobo. Kelahiran Wonosobo ya, asli putra Wonosobo berarti. Iya. Putra Wonosobo. Kemudian nanti juga bagaimana ya kenal dengan Masjid Tafsir Al-Quran ini. Nah, nanti kita akan korek gitu ya. Asli dari Wonosobo. Kalau untuk kelahiran tahun berapa, Pak? Saya lahir tahun 73. Oh, 73. 1973, tepatnya pada tanggal 1 April nih. Oh, 1 April 1973. Oh ya, dengan saya ya hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun ini alhamdulillah. Tahun 73 berarti ya. Iya. Di Wonosobo. Kalau untuk rumahnya ini, satu rumahnya memang dekat dengan Majelis K ini atau? Kalau tempat tinggal saya sekarang berada di binaan kota, yaitu binaan kota. Tepatnya di Dusun Campur Sari, Desa Jarak Sari, Desa Jarak Sari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Maksudnya berarti Wonosobo kota? Ya, Wonosobo kota. Maksudnya Wonosobo kota. Kalau dengan Majelis Perwakilan ini jaraknya? Paling sekitar 3 kilo. Oh, 3 kilo. Oh, cukup terjangkau. Kemudian di sana juga sudah mulai ada rintisan binaan gitu. Iya, kalau dulu malah awal adanya kelompok di perwakilan ini dulu awalnya yang sekarang dijadikan binaan kota. Jadi gitu. Dulu kelompok terus jadi binaan terus diresmikan menjadi perwakilan. Ini dulu di tempat di sana. Terus kemudian sekarang ke sini. Ya, sekarang untuk perwakilannya ini alhamdulillah dengan pertolongan Allah sudah ada gedung sendiri. Luar biasa ini ya. Lantainya loh ini kayu loh ini. Ini kalau ngaji di sini dingin nih. Dingin. Jadi nyaman gitu. Apalagi dengan udara Wonosobo ya dingin ya. Tapi memang kalau udara Wonosobo kayaknya ini ya, sudah mulai agak panas ini. Wonosobo ini memang dingin. Dingin. Ya. Tapi untuk akhir-akhir ini memang agak sedikit anget lah. Anget gitu ya. Ya. Kemudian kalau Ustadz Ngadiman ini keluarganya begitu, saudara-saudaranya ada berapa dari berapa saudara kalau Ustadz? Saya hanya 2 saudara. Oh, 2 saudara ya? 2 saudara, tapi beda bapak karena ketika dulu saya masih
bayi itu kan Oke. bapak saya meninggal. Oh, gitu. Jadi sampai hari ini saya belum ya? pernah karena dulu mungkin tidak boleh diabadikan dalam foto ya. Iya, kalau masa dulu ya mungkin Iya. jarang juga Jarang, gitu ya. yang Terus ibu menikah terus punya anak satu adik gitu. Oh, oke. Kedua. Berdekatan atau agak jauh? Dekat dari sini paling hanya 1 kilo. 1 kilo. Bersama ngaji juga, Bang? Ya pernah ngaji tapi untuk ini beberapa waktu ini agak karena anaknya sakit, jadi ini belum sempat ngaji lagi. Ngaji lagi. Oh, oke. Kalau untuk putranya ini, nah Iya. kalau untuk putranya Ustadz Ngadiman ada berapa ini? Saya anak 3, Tiga, anak 3, terus ini laki semua, yang laki semua iya. ini mantap. Yang satu sudah menikah, bahkan udah punya cucu satu. Oh, sudah punya cucu ya? Dia sudah punya cucu, anak. Tinggalnya juga kebetulan di Wonosobo juga. Ya di Wonosobo semua. Semua di Wonosobo ya. di Wonosobo. Yang satu sudah nikah dan yang kedua Yang kedua belum, ini membantu saya dalam usaha. Terus yang nomor 3 ini bekerja, bekerja. Jadi bekerja. Kemudian tadi putranya ini bantu maisahnya. Maisahnya apa sih? Saya tiap hari ini maisahnya ya menjadi pedagang di pasar pagi. Ini kebetulan pasar pagi ini kebetulan di depan rumah. Oh, depan rumah, Ya, dekat depan berarti. rumah dekat ya. Jadi begitu keluar langsung pasar pagi. Setiap hari maisah saya di situ jualan ayam potong. Oh, ayam potong. Dari mulai sebagda subuh hingga jam 9 ya, 9 pagi. Pagi. Ya. Oh, berarti langsung tadi ya. Ketika selesai langsung lancap gas ke sini. Ya. Masuk dekat 2-3 kilo ya. Ya, 3 paling kilo. 3 kilo lah. Ya. Alhamdulillah. Jadi memang aktivitasnya maisahnya kesehariannya ini berdagang ya. Dagang ya, saya Dan berdagang. ini merupakan anugerah juga, artinya bisa fleksibel gitu ya. Bisa Ya, fleksibel alhamdulillah. ketika ini diamani juga di majelis ya. Ya, ini termasuk salah satu mungkin pertolongan ya, kemudahan dari Allah di saat akhir-akhir sekarang ini, mudah-mudahan nanti sampai titik akhir istilahnya perjuangan itu dengan berusaha untuk mengutamakan perjuangan dakwah dalam kegiatan-kegiatan majelis. Ini Allah telah memberikan rezeki, memberikan maisah itu di pagi hari. Jadi untuk sore itu mau ada kegiatan-kegiatan majelis, alhamdulillah ini sudah semuanya sudah siap. Sudah siap. Ataupun kalau toh nanti kegiatan pagi hari pun juga bisa, kan ada anak buah. Gitu, Ada lebih yang fleksibel membantu. lagi gitu ya. Iya. Ada yang membantu mengelola begitu. Alhamdulillah. Kemudian kalau dari latar belakang pendidikan ini, Nih, saya hanya lulusan SMA, tapi saya pernah sedikit mengenyam di perguruan tinggi ya, di sekolah Institut Ilmu Al-Quran. Ini hanya sampai 4 semester. 4 semester saja. Di mana, di Wonosobo? Di Wonosobo. Oh, ada ya? Ada. Ya, hanya 4 semester, tapi karena dulu sudah menikah, jadi terus akhirnya sibuk dengan usaha. Sibuk dengan usaha, akhirnya tidak sempat melanjutkan. Jadi tidak sempat melanjutkan. Jadi memang dari TK, kemudian SD, SMP, SMA ini di Wonosobo semua. Di Wonosobo semua. Dan berdekatan semua di sini. Ya, di daerah Wonosobo. Kemudian kalau memang orang tua ya aslinya di kota tadi ya? Iya, aslinya ya kalau di orang tua aslinya dari Kecamatan Kalikajar. Dari sini ya, dari sini agak jauh lah, sekitar yang mungkin dekat 8. Yang dekat radio ya? Ya, dekat radio Suara Kusuma itu juga masuk wilayah Kalikajar. Oh, terus pindah ke yang Wonosobo. Iya, di Wonosobo. Oke, alhamdulillah. Kemudian semuanya di Wonosobo, tapi memang karena satu hal tadi untuk Iya, karena memang maisah tadi. Karena lebih berat Iya. maisahnya. Karena kita dengan usaha yang ada di daerah pasar Wonosobo ini kan otomatis terus mencari tempat yang dekat supaya dalam perjalanan ini kan tidak terlalu jauh. Oh, berarti memang mengawali usahanya ya dari usia muda tadi berarti ya? Iya, memang dari awalnya memang langsung itu tadi, ayam tadi ya?
Nggak, untuk perjalanan Maisah ini memang berliku-liku. Wah, berliku-liku. Asik ini. Oke, Gimana liku-likunya? ya. Cukup terjal kah atau memang lurus? Ya memang pernah mengalami berbagai macam usaha lah atau mungkin pekerjaan ya, yang dulu pernah setelah selesai sekolah terus bekerja ya, terus berpindah-pindah ya, dari satu usaha ke usaha yang lain ya, ikut orang lain lah, terus alhamdulillah sekarang yang terakhir ini adalah usaha di bidang ini jual ayam potong. Ayam. Nggih. Oh, jadi liku-likunya cukup berat atau? Iya. Pernah keluar kota Wonosobo juga, Kabupaten Wonosobo? Pernah, dulu saya di Semarang, di Jangli. Oh, Jangli. Di Jangli itu pernah ketika dulu bekerja di distributor buku. Kebetulan saya pernah ditugaskan di sana di Jangli. Pernah kantoran, pernah gitu ya artinya. Ya pernah sedikit. Kantoran pernah menjadi agen asuransi ya juga pernah. Terus distributor ya. obat. Tapi saya lebih suka ke pekerjaan yang di situ pemasaran. Oh, pemasaran. Jadi saya memang hobinya dulu bekerja itu pada bidang pemasaran. Jadi memang saya ambil ilmu dari pemasaran itu. Sehingga sekarang terakhir ini pada dunia perdagang itu memang awal dari proses belajar pemasaran. Berlabuhnya akhirnya di pedagang ayam, ya, di pedagang ayam. Hampir sama, pedagang juga pasar kayak kan. Jadi di bidang jual beli, jual beli, alhamdulillah. Kemudian kalau Ustadz Ngadiman ini dulunya kenal dengan ngaji Majelis Tafsir Al-Quran ini bagaimana ini? Ini memang ya dapat dikatakan mungkin tidak sengaja ya. Wah, tidak sengaja. Karena dalam proses perjalanan hidup memang semua manusia hidup kan tidak mulus ya, pasti ada lika-liku kehidupan. Sehingga di saat di situ mengalami ujian berat sampai titik nol lah istilahnya. Sampai titik nol dalam proses perjalanan hidup. Lah di situ mendengarkan nyetel radio, terus di situ ada pengajian yang dulu saya mendengarkan dari radio Purbowangi karena Wonosobo belum ada. Oh, berarti sampai sini ya Purbowangi. Sampai Purbowangi itu setelah maghrib dulu sampai beberapa kali saya ikuti terus, tapi dalam hati kok ini beda pengajian ini kok beda dengan yang sering saya ikuti karena memang dulu sejak dari kecil saya suka ngaji. Jadi suka ngaji dulu, saya suka menjadi aktivis remaja masjid dan lain sebagainya. Jadi memang ada senang untuk ngajinya gitu ya, belajar gitu. Tapi pada saat mendengarkan radio Purbowangi ini kok agak beda. Beda, ya. Apa itu yang menjadi perbedaan? Oh, ternyata. Tapi ya sempat istilahnya itu kok menyalahkan kok beda gitu, kok nggak seperti yang itu. Tapi setelah diikuti terus dan di situ disampaikan memang ada dasarnya ya, disampaikan dalilnya, ini Al-Qur'annya, ini hadisnya lah. Di situ mulai tertarik. Dan karena tertarik, akhirnya saya kepingin ngaji dulu. Pengen ngaji. Saya tahunya kalau MTA itu di Purbowangi, di Kebumen. Saya belum tahu kalau MTA itu belum tahu. Tahunya wah ini pengajian di Kebumen. Akhirnya saya menghubungi yang ada penyiar yang ada di Purbowangi. Saya mau ngaji di sana, di Purbowangi, tapi dari penyiar Purbowangi itu mengarahkan untuk ngaji yang terdekat di perwakilan Banjarnegara. Jadi saya lebih dekat kalau Banjarnegara sana berarti ya. Ya, itu saya awalnya ngaji di perwakilan Banjarnegara. Jadi di Banjarmangu, di perwakilannya berarti. Ya, di perwakilan Banjarnegara itu toh. Kemudian penjenengan awalnya saat mendengarkan radio itu kan secara tidak sengaja gitu ya, putar-putar kalau ini ada frekuensi. Jadi memang kebanyakan saudara-saudara kita ternyata banyak juga yang secara tidak sengaja nih. Memang ini hidayah dari Allah juga gitu ya. Secara tidak sengaja mendengarkan kajian itu membutuhkan berapa lama saat
mendengarkan tentu tidak langsung suka tadi dikatakan gitu kan, tapi malah justru mendengarkan, malah justru nyimak terus ini. Ya memang awalnya menolak, maksudnya apa yang disampaikan oleh almarhum Ustadz Sugino itu kan saya sempat menolak ini kok beda dengan yang biasa saya ikuti kan. Memang saya juga senang mengikuti pengajian-pengajian di radio juga dulu. Konkretnya mungkin yang dirasakan bedanya bagaimana sih? Ya bedanya termasuk disampaikan dasarnya. Dasarnya. Kalau yang enggak ya gitu kan. Dulu kan hanya menyampaikan ini tanpa dilandasi dengan dalil lah, seperti dalil lah. Setelah itu tertarik. Dan alhamdulillah sampai hari ini ya mudah-mudahan sampai besok akhir hayat tetap istiqomah belajar Al-Quran. Itu tahun berapa ya? Itu tahun 2012. Oh 2012. Tahun 2012. Dan termasuk kalau di Wonosobo juga belum ada berarti kan? Belum ada. Karena saya memang itu tahun 2012 terus saya ngaji di perwakilan Banjarmangu itu kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Saya ngaji di perwakilan 2 tahun di Banjarnegara lah. Terus ketemu dengan saudara dari Wonosobo di sana. Gimana kalau Wonosobo membuat kelompok gitu ya. Tapi pada saat itu ya agak juga kurang optimis gitu. Ya. Kurang optimis karena membutuhkan perjalanan ya. Alhamdulillah dari teman dari Aribaya, cabang Aribaya, ini Pak Yahim, terus Aribaya itu masuk Wonosobo? Masuk Banjarnegara. Oh Banjarnegara yang terdekat dengan sini berarti? Ya, gak jauh sebetulnya tapi masih dekat dengan wilayah Wonosobo. Ini 3 orang, saya Pak Yahim, terus almarhum Pak Cip ini membuat kelompok 3 orang dan atas pertolongan Allah ya sampai hari ini alhamdulillah ini sudah diresmikan menjadi perwakilan, lalu juga sudah ada cabang, sudah ada binaan-binaan. Ini ya semuanya itu atas pertolongan Allah. Ya, alhamdulillah. Dan ini merupakan hidayah yang juga didapatkan oleh Ustadz Ngadiman tentunya gitu kan. Kemudian kalau perubahan yang terjadi pada Ustadz Ngadiman yang barangkali tadi kan dirasa berbeda gitu ya. Tidak sama seperti yang menjadi kebiasaan dulu gitu kan. Apa yang mungkin menjadi perubahan dari Ustadz Ngadiman gitu dengan mendengarkan kemudian intent ngaji ini gitu. Ya memang Nabi kan sudah menjelaskan kepada kita man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi barang siapa yang Allah kehendaki menjadi orang Islam yang lebih baik di dalam kualitas ibadahnya, menjadi lebih baik dalam kualitas hidupnya, itu Nabi menjelaskan langkah awal yang Allah berikan yaitu dipahamkan dengan petunjuk agama. Maka sejak saya mulai belajar Al-Quran dan Sunnah di awalnya dulu di perwakilan Banjarnegara, ini sudah di situ mulai ada perubahan-perubahan. Tapi perubahan itu pun tidak signifikan karena memang pelan-pelan juga Allah terangkan untuk orang-orang yang diwarisi Al-Quran pun kan juga ada 3 tahapan, 3 tahapan proses lah. Tapi alhamdulillah dengan seiring sejalannya waktu dari mulai belajar sehingga dengan belajar kita tahu untuk perintah ya untuk semaksimal dilaksanakan, larangan ya juga berusaha ditinggalkan ya alhamdulillah. Sampai hari ini saya merasakan sendiri untuk kualitas ibadahnya ya semakin baik, kualitas hidupnya ya juga semakin baik. Baik itu dalam hablum minallah ataupun dalam hablum minannas gitu ya. Barangkali bisa diberikan contoh dulunya gimana sih? Wah dulu masa jahiliyahnya itu ini apa gimana masa jahiliyahnya? Ya karena memang ketika manusia itu tidak paham, tidak paham ataupun tidak mau memahami. Ini ya kuncinya berarti tidak paham atau tidak mau memahami. Nah, ini gitu. Biasanya tidak mau memahami. Sebetulnya kalau mau memahami kan sudah terbuka lebar kan karena Allah sudah menurunkan petunjuknya, Allah sekaligus sudah
mengutus para nabi, para rasulnya itu kan sebetulnya kan sudah ada, cuma mau belajar atau tidak. tidaknya, Nah ini maka karena dulu itu memang ya tidak mau belajar. Gimana dulu kok tidak mau belajar? Maksudnya yang dilakukan apa? Yang jelas dulunya ya jahiliyah sebetulnya sudah tahu ya. Karena tidak mungkin kalau zaman sekarang ini kok orang itu tidak tahu aturan agama, tidak mungkin. Karena dakwah itu kan sekarang sudah tersampaikan luas ya, baik itu melalui pengajian-pengajian secara khusus ataupun mungkin melalui media-media yang ada di radio, internet itu kan sudah luas. Sudah luas sebenarnya gitu ya. Tapi sekarang nggak ada kalau orang itu kok tidak paham tuntunan agama ya. Mungkin yang tidak tahu orang-orang di pedalaman ya, gitu ya. pedalaman memang ya. tidak ada media apapun. Nggih, gitu tidak tahu. Bahkan Allah juga tidak akan menyiksa. Tidak akan menyiksa manusia yang memang belum tersentuh dengan dakwah itu tidak akan disiksa lah. Kalau sekarang ini hidup di mungkin masyarakat kan sudah banyak sekali. Nah, bedanya ketika dulu belum ngaji ya, Al-Quran dan Sunnah dengan sekarang itu, kalau dulu itu sebetulnya tahu bahwa itu perintah, itu larangan, tapi tidak maksimal. Tidak maksimal. Sehingga di situ sudah tahu gitu ya, sudah tahu perintah ya tidak dilaksanakan. Sudah tahu sebetulnya larangan itu dosa. Itu neraka, tapi ya masih dilakukan. Nah itu bedanya, sehingga sampai ibaratnya ya terjun dalam dunia, ke dunia yang dilarang lah. Dilarang. Wah, apa ini ya? Ini penasaran loh ini. Sampai separah apa gitu? Jadi ya tentunya banyak sekali. Kadang saya kalau pas ingat akan dosa, akan kesalahan-kesalahan yang dulu pernah saya buat itu, kadang saya menangis. Wah, ini. Menangisnya apa, saya istilahnya malu kepada Allah, juga malu terhadap orang-orang yang pernah saya dolimi. Itu seperti itu. Apa sih Pak? Saya juga penasaran loh ini. Sampai separah apa? Maksudnya ini menjadi motivasi juga ternyata gitu ya untuk saudara-saudara kita. Itu berat untuk berat ya, sekali karena memang itu. sudah banyak dosa yang pernah saya lakukan sampai ya paling itu kan kemusyrikan itu memang saya dulu pernah melakukan kemusyrikan, bahkan satu sampai pernah di situ ikut dalam sebuah komunitas yang di situ tidak mempercayai akan adanya Allah. Saya pernah seperti itu. Pernah seperti. Tapi dalam hati sebenarnya Ustadz Ngadiman ya percaya sebenarnya gitu ya. Iya, tapi kondisi masuk dalam komunitas itu. Nah, setelah saya ngaji ini saya sangat menyesal. Sangat menyesal gitu. Jadi memang sampai kemusyrikannya itu luar biasa, sampai ada kumpulan, kemudian ada saling mungkin dukungan untuk mencari sesuatu dan sebagainya begitu ya. Ya memang ketika kita itu sebagai orang Islam itu tidak mau mempelajari petunjuk Allah berupa Al-Quran dan juga Sunnah, ini memang semuanya yang dilakukan itu keduniaan. Yang diburu dunia. Jadi mungkin menjalankan ibadah ya tujuannya dunia, melakukan kebaikannya ya tujuannya dunia. Maka saya kadang kalau mengingat masa lalu yang istilahnya kelam, Betul, kelam. kadang saya malu sendiri itu, Bahkan kalau teringat pernah melakukan kesalahan di suatu tempat itu, saya kadang memalingkan ya pandangan, memalingkan ingatan, tapi kadang tidak bisa di istilahnya dielakkan gitu. Artinya itu dalam hati sebenarnya ya ada sesuatu yang janggal sebenarnya, tapi masih tetap dilakukan tadi gitu ya. Ya kalau gitu dulu ya, cuma kalau sekarang ini ketika sudah bertobat sudah tobat, sudah insaf gitu, terus mungkin lewat pada daerah yang dulu pernah digunakan untuk menjalankan perbuatan yang dilarang. Ini kadang hati itu sangat sedih. Sangat sedih ya. Sampai sedih. Ya, kok sampai segitunya dulu gitu ya. Itu memang ya alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan. Andaikan mungkin Allah tidak memberikan kesempatan dulu sampai
masih dalam perbuatan maksiat, masih dalam kemusyrikan kok Allah mematikan kan sangat celaka. Kadang-kadang yang menjadi pemikiran saat ini kan juga hal semacam itu. Bayangkan ketika itu nanti dilakukan sampai saat ini, kemudian belum tobat, tapi dimatikan oleh Allah kan sangat gitu ya. Itu memang apa ya, yang saya syukuri untuk saat ini. Istilahnya Allah masih memberi kesempatan untuk bertobat, untuk memperbaiki diri, begitu juga untuk lebih banyak untuk melakukan ibadah, melakukan amal soleh itu yang sangat saya syukuri. Berarti Allah masih sayang lah. Karena memang dulu teman saya juga yang terjun dalam dunia itu sampai ada yang meninggal. Andaikan belum tobat gitu ya. Iya, belum tobat itu meninggal itu. Andaikan saya dulu seperti itu, tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan untuk bertobat tentunya begitu. Bahkan mungkin sampai menyanyiakan materi untuk hal kemaksiat ini sampai berapa saja gitu Itu memang sangat mudah ya ketika orang itu mengeluarkan harta di jalan setan. Kan memang sekali ya. Memang kan Nabi menjelaskan nih untuk jalan-jalan menuju neraka itu kan dipenuhi dengan syahwat, senang. Jadi walaupun mungkin mengeluarkan harta banyak untuk menuju jalan neraka itu senang gitu, senang. Tapi untuk jalan ke surga memang berat. Nah, itu dulu memang menurut saya banyak ya, karena nominal yang pada saat itu juga lumayan banyak, sampai apa yang saya miliki itu habis, habis sampai rumah dijual, aset-aset dijual itu habis itu. Ya, kalau dibayangkan bahkan itu malah justru menghabiskan harta ya, bukan mendatangkan harta sebenarnya. Bukan, sebetulnya kalau manusia itu tidak berada di jalan Allah, itu yang tujuannya itu dunia ya, apalagi di jalan setan, itu justru setan itu kan hanya menjanjikan, tapi pada dasarnya kan sangat merugikan ya, baik itu rugi dalam dunia maupun rugi dalam akhirat. Maka kalau manusia itu dalam dunia kemaksiatan itu tidak akan mungkin mendapatkan apa yang dicita-cita, akan justru malah nanti akan celaka, akan rugi gitu loh. Jadi betulnya kepengennya mencari harta malah kehilangan. Ya. Jadi mengorbankan hartanya untuk mencari harta sebenarnya. Iya, betulnya seperti itu. Malah semakin lama semakin hilang. Buktinya kan sampai bisa minus ya. Iya. Minus. Kemudian pada saat mungkin puncaknya, kemudian sehingga ada satu titik di mana itu ternyata apa yang saya lakukan ini tidak benar gitu, dan ini dosa gitu. Nah, ini kapan? Apakah pada saat tadi mendengarkan radio itu juga, atau mungkin sebelumnya, atau bagaimana? Memang sebelum ketemu dengan radio MTA itu memang saya sudah pengen membuktikan apakah dalam dunia perdukunan itu betul-betul nyata ataupun tidak. Maka sudah saya pentok dulu. Yang terakhir saya sampai di Tulungagung itu dari Tulungagung, dari Wonosobo saya nyepeda ke Tulungagung. Itu sampai sudah sampai ke sana, itu sampai beberapa bulan di Klaten, di mana-mana itu saya pernah itu. Memang setelah saya amati, ternyata dalam dunia kemusyrikan itu kan semuanya itu saya di situ pasti penipuan gitu loh. Bahkan saya sekarang berani, nek memang dukun itu benar betul-betul kalau berhasil saya berani, barat bahasa Wonosobo tak umbe uyuwe kan saya berani karena tidak akan mungkin itu pasti ngapusi. Saya sudah membuktikan itu, saya sudah membuktikan. Berjalan berapa tahun sendiri dihapusi di dalam perjalanan setelah sampai titik nol tadi, harta sudah habis, rumah sudah habis, dalam kondisi ngontrak lah di situ baru dalam kontrakan itu malah saya mendapatkan hidayah tadi, mendapatkan pengajian lah Al-Quran Sunnah ini yang disampaikan oleh MTA. Nah, disitulah mulai istilahnya kembali kepada jalan yang benar. Berarti awalnya memang di situ ya. Justru Allah memberikan pelajarannya di saat titik Ustadz Ngadiman ini berada, semuanya sudah habis itu ya, tinggal ngontrak tadi gitu ya. Dan di situ
dimunculkan hidayah oleh Allah gitu. Jadi saya sebetulnya kalau sekarang itu saya sangat bersyukur karena memang Allah juga menjelaskan kan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216 nih. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa ngasa an takrahu say'a wa huwa khairul lakum dan selanjutnya itu. Jadi Allah menjelaskan apa-apa yang kamu sukai itu belum tentu tidak baik. Dan apa-apa yang kamu tidak sukai itu belum tentu tidak baik. Nah, mungkin di saat saya itu dulu pernah usaha maju kan, dulu saya pernah usaha maju gitu loh. Jadi di titik mungkin sukses gitu. Tapi dengan titik sukses dengan harta banyak itu malah terbuka lebar untuk berbuat maksiat. Maka mungkin dengan Allah itu masih mencintai, menyayangi saya, akhirnya saya diuji dengan dihancurkan. Saya sekarang malah bersyukur. Andaikan dulu tidak diuji dengan usaha yang hancur, mungkin masih terus dalam adanya pengen usaha maju, kepengen harta banyak, ya juga maksiatnya semakin banyak lah. Maka alhamdulillah kalau sekarang ya saya malah lebih bersyukur dengan dulu itu saya diuji sampai titik nol, semuanya habis, terus saya malah kembali ke jalan Allah ya, untuk menjadi orang yang istiqomah lah di jalan Allah, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya lah. Ini sekarang terasa bahwa penjelasan Al-Quran itu pasti benarnya pasti benarnya, karena memang kalau manusia itu kepingin sukses dunia akhirat ya tentunya harus berada di jalan Allah. Dan alhamdulillah dari yang awalnya di titik nol itu dalam kondisi bangkrut sampai rumah semua sudah habis itu dikontrakan, di situ mulai titik baru untuk kembali ke jalan Allah. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya Allah sudah memberikan ganti, dalam arti ya tempat tinggal sudah milik sendiri, itu seperti itu, alhamdulillah. Artinya itu apa ya, semuanya justru disucikan gitu ya. Semua harta yang mungkin didapatkan dengan cara yang tidak baik, tidak halal bahkan gitu ya. Karena dulu kan kemaksiatan itu tentu dalam rangka untuk memperlancar mendapatkan harta yang melimpah gitu kan. Salah satunya bisa jadi gitu. Tapi di sini ternyata dibuang oleh Allah semuanya, semua diganti. Alhamdulillah ini semuanya karena memang janji Allah. Allah itu kan menjelaskan man yuridul lebih itu dalam Quran surat Asy-Syura itu, barang siapa mengutamakan akhirat maka dunianya akan disertakan. Alhamdulillah sekarang untuk mungkin di perjalanan hidup saya, kondisi yang paling baik menurut saya bisa mendapatkan ketenangan di dalam rumah tangga, ketenangan di dalam hidup, dalam ibadah ya sekarang di saat berada di jalan Allah. Itu seperti dipertemukan juga dengan kajian Majelis Tafsir Al-Quran. Iya, itu salah satu hidayah yang Allah berikan kan melalui pengajian yang disampaikan oleh Majelis Tafsir Al-Quran. Dan tadi secara tidak sengaja ternyata mendengarkan kajian-kajian di radio, di RPFM sampai secara intens gitu ya. Itu jangan butuhkan berapa lama tadi? Dari mungkin secara tidak sengaja, kemudian sempat menolak juga begitu ya, bertentangan nih yang dengan biasanya gitu, kemudian hingga memantapkan tadi sampai ke mana, ke Bumen tadi mau berencana sama gitu saya orangnya itu istilahnya tidak suka spekulasi. Jadi ketika sudah punya rencana, punya itu tidak lama-lama langsung. Jadi termasuk ketika sudah mendengarkan, terus di situ ini adalah sebuah kebenaran, itu tidak terlalu lama, mungkin hanya sebulan. Hanya sebulan saya mengikuti, terus ini tentunya sangat baik lah untuk diikuti. Itu hanya 1 bulan. Jadi 1 bulan saya langsung gabung di perwakilan Banjarnegara. Setelah sebelumnya tadi sampai ke Kebumen, itu benar-benar ke sana langsung berarti atau tidak, telepon aja? Baru telepon, karena saya di situ kan dicantumkan nomor telepon dari studio Purbawangi, terus saya catat, terus saya telepon. Ini saya minta informasi untuk pengajian
MTA ini di mana di gitu Bumen ya. di mana saya mau ngaji gitu. Itu berarti belum tahu yang ada di Solo pusatnya belum? Belum. Oh, Saya tahunya kalau MTA itu ya di Kebumen di itu, Kebumen di awalnya. Purbowangi. Terus sampai datang ke Banjarmangu. Di Banjarmangu. Tadi. Baru tahu di Solo pusatnya. Iya gitu. itu kalau sana kebetulan pas langsung mengikuti di pengajian Gelombang dulu menjadi mustami. Ya, mustami. Iya. Kalau dari Kebumen ke maksudnya rumah sini Wonosobo ke Banjarmangu berapa menit pada? Ya setengah jam lah. Oh, setengah Iya, jam. perjalanan. Terjangkau lah ya setengah jam itu. Berarti cukup dekat. Iya. Kemudian termasuk Ustadz Ngadiman inilah yang mungkin menjadi perintis di sini juga atau bagaimana? Ya dapat dikatakan seperti Gitu itu ya. karena ya, mungkin ya Allah semua yang dah ngatur. Ya, ya. sudah Jadi, ngatur. cuma kebetulan saya ini yang dulunya ikut di perwakilan Banjarmangu, Ya. terus akhirnya membuat kelompok nih di Wonosobo, terus di apa itu meningkat menjadi binaan, nah terus menjadi apa itu perwakilan. Perwakilan Oke, langsung. sampai ini udah perwakilan. Memang cikal bakalnya ya dari Banjarmangu, kemudian ini sudah saatnya nih Ustadz Ngadiman udah gitu ya istilahnya dalam bentuk kelompok, kemudian binaan, kemudian baru diresmikan. Itu selang berapa lama itu kalau binaan? Itu perjalanan proses nih untuk memang proses perjuangan itu kan tidak instan, Iya, tidak instan. Termasuk ketika awal kita membuat kelompok baru kelompok ini 3 orang, di situ bertambah menjadi 4 orang 5 orang ini baru pertemuan mungkin 2 kali ini kami sudah diuji ya. Langsung diuji oleh lingkungan ya. Sudah tahu kalau di situ diadakan pengajian Al-Quran Sunnah itu langsung kami dapat ujian ya, didatangi didatangi oleh tokoh masyarakat setempat ya, termasuk takmir masjid yang pada dasarnya mereka melarang untuk di daerah itu ada pengajian pengajian Al-Quran dan Sunnah gitu. Tapi karena semua itu sudah mungkin pertolongan Allah meneguhkan pendirian kami dalam hal itu kami tanpa sengaja menjawab, ini rumah saya Bapak, ini selama saya tidak menjalankan perbuatan yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh pemerintah, saya tetap akan menjalankan. Nah itu Alhamdulillah dengan mungkin tanpa sadar saya itu kok dibimbing oleh Allah berbicara seperti itu, ya Alhamdulillah sampai hari ini pengajian ini berkembang. Iya, artinya perjalanan itu kan liku-likunya ya memang harus ada ujian semacam itu ya. Itu memang sudah Biasanya sunatullah. Jadi dengan ada ujian semacam itu justru akan semakin memperkuat. Ya, memperkuat yang mungkin dari kelompok, kemudian menjadi binaan dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi perwakilan gitu ya. Kalau perwakilan Wonosobo ini diresmikan tahun berapa? Ini diresmikan tahun 2015 di Gelora Bung Karno. Oh, yang Gelora Bung Karno. Di bulan Desember 15 Desember. Jadi termasuk proses perjalanan di perwakilan sangat cepat karena dulu binaan itu tahun 2014. Ini 2015 sudah langsung diresmikan. Berarti termasuk cepat ya? Cepat, hampir hanya setahun satu tahun ya, lebih sedikit lah. 2014, Setahun lebih sedikit. Artinya dengan berkumpulnya, kemudian semakin kuat, ini kan membuktikan kebersamaan ini luar biasa berarti di Wonosobo ini ya. Ya alhamdulillah ini karena ya semua pertolongan Allah ya, tapi betul. tentunya harus ada usaha ya. Pertolongan datang itu kan harus ada ikhtiar. Ya, termasuk doa itu terkabul kan juga harus ada ikhtiar. Ya. Karena doa tanpa ikhtiar ya sama saja menyuruh Allah. Gitu, menyuruh Allah, maka dengan pertolongan Allah dan tentunya usaha dari pusat mungkin adanya di situ disampaikan melalui radio, melalui televisi. Lah ini memang yang mempercepat perkembangan dakwah yang ada di Wonosobo, termasuk keberadaan radio Suara Kusuma ini juga itu menjadi pokok untuk berkembangnya dakwah yang disampaikan oleh MTA di Kabupaten Wonosobo ini. Alhamdulillah ini kalau melihat dari perkembangannya ya termasuk baik gitu ya. Kalau sampai saat ini berarti ada berapa cabang?
Kalau sekarang ini cabang itu 3 yang 3. kemarin baru diresmikan di Manahan, terakhir ya. Terus sebetulnya yang mendaftar menjadi cabang ini ya lebih dari 3 karena sudah ada 10 binaan di 10 kecamatan. Tapi kami tentunya harus menyeleksi untuk bisa lolos diresmikan menjadi cabang. Ini kan tentunya pengurus calon cabang ini harus istiqomah. Dan alhamdulillah setelah kami seleksi pengurus perwakilan ini yang lolos untuk menjadi cabang resmikan itu 3 dan mudah-mudahan nanti untuk peresmian yang akan datang itu menyusul untuk cabang-cabang yang lain. Tapi yang siap ini 7 kecamatan. 7 kecamatan. Lumayan ya 7. Jadi memang perkembangannya dengan liku-likunya. Karena memang di setiap daerah ini kan, di setiap daerah ini punya kekhasannya sendiri untuk ujian-ujiannya gitu ya memang ya. Dan termasuk Wonosobo dengan liku-likunya, perkembangannya dari tahun kalau perwakilan 2015 ya. Kemudian selang berapa tahun sampai saat ini hampir 9 tahun berarti ya. Hampir 9 tahun. Ini kan ada tambah 3 cabang, kemudian binaannya ada berapa tadi itu kan luar biasa gitu. Kemudian dengan kesibukan dari kepengurusan perwakilan, bagaimana ini pengaturan dan sebagainya dari 3 cabang, kemudian binaan termasuk ustadz-ustadz yang ngisi, termasuk mungkin guru-guru daerahnya begitu, tersebar dari Wonosobo saja kah atau mungkin dari luar atau langsung dari Solo juga ada? Kalau yang diadakan di perwakilan, karena perwakilan ini dilaksanakan setiap hari Rabu di gedung perwakilan ini diampu oleh Ustadz yang dari Banjarnegara, Temanggung dan juga ada yang dari Busan. Oh gitu. Tapi untuk yang ada di cabang di 3 cabang terus di binaan-binaan ini semuanya diisi oleh guru daerah yang ada di perwakilan Wonosobo. Alhamdulillah untuk Wonosobo memang kita sudah mempersiapkan kader dakwah, kader dakwah untuk bisa memperlancar dakwah yang ada di Wonosobo. Ini sudah kami persiapkan sejak awal nih. Jadi sejak diresmikan perwakilan ini ada beberapa PR yang dikerjakan tadi, salah satunya adalah kader tadi ya. Para guru daerah gitu yang nantinya dengan berkembangnya tentu kan banyak dibutuhkan gitu. Termasuk bagaimana aktivitas Ustadz Ngadiman berarti cukup luar biasa ini. Muter-muternya berarti. Ya alhamdulillah karena mungkin Allah mengendaki kebaikan pada diri saya pribadi dan alhamdulillah dengan sekarang ini kesibukan untuk berjuang di dalam perjuangan dakwah ini karena memang tadi dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 20 Allah menjelaskan mangkana yuridu halsal akhirati najid lahu fi harsihi dan selanjutnya itu barang siapa yang mengutamakan akhirat itu dunianya akan disertakan. Maka dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kami dalam hal ini ngurus perjuangan dakwah ini alhamdulillah termasuk dakwah ya semakin kami nikmati begitu juga dalam hal urusan dunia ini alhamdulillah janji Allah itu memang harus kita yakini ketika kita mengutamakan akhirat itu dunia akan disertakan. Alhamdulillah ini dari segi usaha dari segi maisa ya alhamdulillah ini malah susu diberi kelancaran, kemudahan. Ini yang memang harus kita yakini karena kalau sesuatu tidak diyakini itu tidak akan terjadi. Maka harus dengan di sela-sela kesibukan kesempatan untuk berdakwah ini saya juga sangat menikmati karena hampir setiap hari karena alhamdulillah ini juga dengan adanya perkembangan radio ini kan kami termasuk juga ada waktu pengisian di radio. Jadi di Radio Suara Kusuma ini ada pengajian siang hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat dan Ahad. Ini kami banyak sekali berarti ya. Ya dulu awalnya mungkin hanya satu kali saja. Terus dulunya ya juga
sempat apa ini khawatir lah kalau dibuka pertanyaan gimana kalau nanti tidak ada yang bertanya. Alhamdulillah ini Ternyata dengan ada pertolongan ya, Allah banyak ya. pertanyaan bahkan dari awalnya hanya 1 pekan sekali itu sekarang sudah 1 pekan tuh 5 kali. Wah, menjadi favorit berarti sekarang. Ya. Insya Allah ini sudah menjadi 1 pekan 5 kali dan termasuk sebagai evaluasi ya kami pernah melakukan jumpa pendengar. Jumpa pendengar ini sudah kita lakukan 2 kali dan besok bulan Desember insya Allah akan dilakukan 3 kali. Yang diikuti awal itu sekitar 170 pendengar yang aktif, terus yang kedua ya kurang 250. Entah ini nanti akan kita buka apa itu pendaftaran lagi di bulan Desember yang mudah-mudahan semakin berkembang itu ya, semakin bertambah. Kemudian nanti akan muncul binaan-binaan baru ini yang menjadi harapan ya itu seperti itu memang karena dengan kita menyampaikan di radio dakwah mungkin kan kita akan memberi penjelasan sejelas-jelas mungkin tentang Al-Quran dan Sunnah yang dulunya dari mendengarkan itu memang kita usahakan untuk bisa termotivasi bergabung di majelis yang terdekat lah. Mungkin kan karena jangkauannya kan juga luas nih sampai ke Pangandaran, sampai ke Kebumen, bahkan Jogja ini bahkan alhamdulillah ini termasuk dari yang mendengarkan di radio itu sudah gabung ke cabang ataupun yang terdekat. Yang terdekat gitu. Alhamdulillah kabar gembira tentunya itu. Baik, saat ini yang terakhir barang gitu ya. Nah, berkaitan dengan waktu juga gitu ya. Ustadz ini kan kita berada di acara Manjada gitu ya. Nah, ini barangkali sebagai bentuk motivasi dan harapannya gitu untuk perkembangan dakwah yang ada di Wonosobo. Apa mungkin yang pengen disampaikan? Kami tentunya sangat berharap nih semuanya atas izin dan pertolongan Allah nanti mudah-mudahan dakwah yang disampaikan oleh Majelis Tafsir Al-Quran yang dimana dakwah itu menyampaikan Al-Quran dan Sunnah ini bisa tentunya memberikan pencerahan kepada kaum muslimin supaya agar orang-orang Islam itu memahami akan kitab sucinya, memahami akan petunjuk dari nabinya. Karena dengan kita orang Islam itu mau mempelajari kitab sucinya, mau memahami petunjuk dari nabinya, ini tentunya awal proses dari bisa mengamalkan. Betul. Karena tidak akan mungkin bisa mengamalkan tanpa di situ paham. Maka yang diperintahkan oleh Allah itu kan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 di situ Allah perintahkan utluma uhya ilaika minal kitab. Jadi bacalah Al-Qur'an, pelajarilah Al-Qur'an. Bahkan Nabi pun di situ juga mewajibkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu, belajar itu Nabi menjelaskan wajib hukumnya. Karena dengan belajar itu nanti akan bisa paham akan bisa mengamalkan. Jadi tidak bisa mengamalkan tanpa bisa paham, tidak akan paham tanpa mau belajar. Nah ini maka mudah-mudahan ya nanti semuanya tentunya atas pertolongan Allah ya, atas ridho Allah nanti dakwah yang dilakukan Majelis Tafsir Al-Quran di perwakilan Wonosobo ini bisa memberikan pencerahan kepada kaum muslimin yang ada di Wonosobo sehingga bisa memahami petunjuk Allah, bisa memahami tuntunan dari Rasulullah sehingga nanti bisa mengamalkan, bisa menjalankan, memperbaiki di dalam ibadahnya, memperbaiki di dalam muamalahnya. Itu harapan kami. Ya mudah-mudahan nanti dakwah di Wonosobo ini semakin lama semakin berkembang. Dan mungkin ini menjadi bagian dari perjuangan dakwah kami yang ada di Wonosobo. Maka kami di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Wonosobo juga di situ diadakan semacam program-program bagaimana dakwah itu bisa berkembang, bagaimana dakwah itu bisa menyentuh karena memang pertolongan Allah itu hadir itu kan harus ada ikhtiar harus ada usaha. Maka kami selaku pengurus ini tentunya tertantang untuk membuat semacam agenda agenda yang di situ bisa lebih memajukan perjuangan dakwah ini. Betul sekali. Baik, terima kasih nih Ustaz. Dan apa yang diharapkan ya ini tercapai gitu ya. Perkembangan dakwah Al-Quran dan Sunnah ini semakin meluas khususnya di Kabupaten Wonosobo dengan
liku-liku perjuangannya begitu ya, karena memang tadi setiap daerah ini punya kekhasannya sendiri ya untuk berjuang gitu. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dan juga keistiqomahan tentu. Terima kasih nih Ustaz Ngatiwan waktunya ya, mudah-mudahan memotivasi juga untuk saudara kita semuanya, menginspirasi begitu ya untuk saudara kita semuanya. Selamat beraktivitas kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, pemirsa di mana Anda berada, demikian ya untuk program Manjada Wajada untuk kesempatan kali ini. Akhirnya kami undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada produser Joko Santoso, kameramen Anofika Akbar dan juga Sabib Taslim, sutradara Ali Rahman dan Samif Talfidus undur diri. Terima kasih bersamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.